Ya, kembali lagi di acara Ngoprek Event, ngobrol pariwisata, ekonomi kreatif, dan event. Ini sebenarnya sebuah program baru dari Venue Magazine, program untuk beradaptasi melawan pandemi, Pak. Sebelumnya, iya, kita harus beradaptasi, kalau enggak tergilas. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah melakukan sesi wawancara dengan Pak Hariman selaku Direktur Utama Samudra Diapragra. Tema yang dibahas waktu itu kita kolaborasi stakeholder dengan industri mais. Nah, kali ini telah bersama saya Pak Dari Sukma selaku Director of Sales and Marketing Ayana Mid Plaza. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Bayu. Apa kabar, Pak? Gimana, Pak, kabarnya? Gimana kabar? Sehat, ya? Alhamdulillah. Iya, Pak, sebelum kita mulai, kita biasanya ada rapid test, Pak. Ada 3 pertanyaan yang mesti Bapak jawab dengan spontan. Pak Dery, ya. Siap ya, Pak? Siap. 3 pertanyaan aja sih, Pak. Lumayan banyak. Ya, terkait dengan tema yang akan kita bahas sebenarnya. Pasar corporate atau government, Pak? Corporate. Kamar atau ruang meeting? Ruang meeting. Virtual atau konvensional, Pak? Konvensional. Oke. Menarik ya. Kita mulai dari pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Konvensional ya, Pak? Ya. Mengapa, Pak? Dan apakah sudah siap Ayana menghadapi itu ya, protokol, dari sisi protokolnya? Iya, ini interesting nih pertanyaannya ya. Dengan kondisi pandemi ini ya. Jadi bukan hanya kita Ayana Mid Plaza Jakarta, tapi hampir semua sektor industri terkena dampaknya ya. Untuk kita sendiri apakah siap dan tidak siap? Kita sudah siap. Dalam artian kita sebagai hotel Ayana Mid Plaza Jakarta, kita sudah comply dalam artian dengan Kementerian Kesehatan. Yep. Dan juga dari WHO mengenai protokol untuk hygiene dan safety. Karena seperti kita ketahui lah, kalau misalnya hotel kita berhubungan dengan service, tetamu yang datang, ada event, food preparation, jadi itu hal yang paling krusial. Jadi kita punya tim juga sudah well trained, dalam artian mereka sudah tahu gimana cara untuk menghandle. Kemudian secara equipment pun kita banyak devices juga yang mensupport, dan itu juga sudah approve secara internasional. Jadi dalam hal protokoler kita sudah sangat siap untuk menerima kembali tetamu ke hotel kami. Oke, kan pandemi ini merubah perilaku, Pak. Betul. Perilaku pasar ya. Betul. Seperti yang Bapak ketahui juga. Switching market ya bisa dibilang ya, Pak. Nah, gimana Bapak melihat itu, dan apakah ini akan berlanjut? Ini karena ini mempengaruhi bisnis hotel ke depan ya, Pak? Betul. Iya, ini juga interesting ya, karena buat kita tidak ada satupun dari awalnya yang kita diposisikan untuk siap nih. Yeah. Jadi kita juga dalam proses istilahnya belajar mana lagi market yang visible. Untuk kita secara hotel yang kita istilahnya offer ke publik itu dalam bentuk akomodasi, meeting, dan F&B dan spa ya kebanyakannya. Dan sekarang market pun melihatnya berbeda. Mereka punya concern sekarang mengenai kesehatan, safety, hygiene. Yep. Itu yang kita tangkap satu, dan kita sudah ready. Kemudian, tapi kita tidak mau hanya terbawa, oh di sana kita jualannya, bukan. Jadi yang kita inginkan malahan, yang kita offer tuh mengajak tetamu itu membuat sesuatu yang berbeda. Misalnya nih, kita malahan, ayo kita sama-sama yang sebenarnya yang kita perlu tuh makanan yang baik, makanan yang sehat, which is kita ready. Terus gimana caranya membangun sistem imun kita yang baik, kita ready, dalam artian spa nantinya, kemudian outdoor ya, karena itu definitely akan membangkitkan imun sistem kita. Jadi ini yang kita coba ajak market mana yang visible. Jadi tidak hanya melulu kita ngomongin maskernya, sanitasi, itu satu sisi yang mengenai kalau ada related mengenai penanganan begitu arrival tamu, kemudian di meeting ya, tapi juga kita mengajak satu sisi yang berbeda mengenai lifestyle yang berbeda sekarang. Yep. Tapi konsepnya healthy food, gimana caranya kita meningkatkan sistem kekebalan imun, outdoor facility, which is kita salah satu hotel yang
punya outdoor facilities. Dan itu bisa yang dimanggil. kita ngelihat ini market yang kita tangkap, dan kebanyakannya mungkin karena sekarang trennya online ya, jadi contactless kita juga udah ready, jadi semuanya hampir kayak menu kita semuanya pakai ada sistem QR code, jadi tamu tidak perlu, tidak lagi ada yang printed karena itu yang kita comply dengan aturan pemerintah juga, jadi semuanya easy buat aksesnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi SOP ready ya Pak, tinggal nunggu dari gongnya kapan? Gong pemerintah kapan? Oke, ready, Siap. running gitu ya Pak. Karena kalau untuk kamar sih sebetulnya kita udah berjalan ya, Mas Bayu. Jadi kita tidak pernah tutup, kita menerima semua tetamu. Masih ada tamu-tamu kita yang juga sedang menginap di hotel kami. Tapi yang kita tunggu gongnya itu untuk event, acara. Betul. Nah, mungkin Pak Dery bisa ceritakan sedikit supaya audiens merasa aman gitu ketika menggelar event di Ayana. Protokol yang diterapkan oleh Ayana seperti apa sih Pak? Oke. Kalau event itu sebenarnya banyak departemen yang terkait ya Pak. Jadi kalau boleh saya share sedikit, jadi preparationnya ada dua ya, sisi untuk penanganan tetamu begitu mereka datang, kemudian juga dari tim kami sendiri ya. Jadi yang tadi yang saya share sedikit mengenai yang pertama, bahwa kita sesuai dengan dalam hal hygiene dan protokoler safety, kita sesuai dengan Kementerian Kesehatan dan WHO, karena itu penting. Kemudian untuk food management system, karena makanan nih, kita udah certified international standard HACCP. Jadi itu international certified. Staff kita udah well trained. Jadi penanganan food handler kita sudah istilahnya mumpuni, dalam artian kita udah ready. Untuk begitu masuk, kita ada beberapa devices yang bermain dalam artian untuk supplier, karena persiapan event tahu sendiri Mas Bay. Ada supplier, vendor ya, segala macam. Vendor pasang. Jadi kita juga ada di back office, dalam artian begitu mereka masuk loading, ada thermal scanning, mengecek suhu badan. Itu ada maksimum 37,5, kalau di atas itu berarti kita tidak perbolehkan masuk. Sama juga dengan staff kami. Jadi kita monitor di sana. Kemudian juga disinfektan mesin juga ada di semua spot yang dilalui istilahnya keramaian. Itu udah jelas. Kemudian juga protokol dalam artian masker juga. Jadi kalau misalnya tetamu yang datang tanpa masker, kita pun bisa provide juga mereka. Jadi kemudian social distancing setup itu yang paling penting, karena inilah yang jadi kita pun advise klien kita atau partner kita, dalam artian mau related dengan wedding atau MICE, jadi kita advise, kita kerjasama nih social distancing setup yang terbaik untuk klien seperti apa. Nah, itu yang berjalan. Kemudian suggested untuk setupannya juga kita ada, apakah mereka mau plated yang lebih misalnya udah jelas. Kemudian kalaupun buffet, kita akan serving, ada dedicated sekarang serving ya Pak. Karena di situ mungkin minimalisir resiko ya. Betul. Nah Pak, kalau terkait sama ini kan ada regulasi juga dari government mengenai kapasitas yang maksimum itu 50%. Nah, itu kan otomatis mempengaruhi bisnisnya juga. Itu gimana Bapak? Mensiasatinya gimana? Iya, jadi ini pun interesting ya, dalam artian dari pemerintah ada istilahnya kita terima masukan arahan mengenai 50%. Tapi yang paling penting menurut kita itu yang social distancing 1 meter ya. Untuk kapasitas pun tentunya kita harus beradaptasi mau nggak mau ya Mas Bayu. Dalam artian yang biasanya mungkin dulu kapasitas 100 orang mungkin berkurang 50, ya kan, jadi 50 nih, ya kan, jadi berkurang nih semuanya. Tapi kita coba untuk juga menawarkan kayak misal makanannya kita coba angkat yang lebih baik, dalam artian ada healthy foodnya. Jadi ada beberapa opsi, kalau misal kita mungkin ada opsi yang bisa tetap kita jual lebih gitu. Jadi tidak hanya kalau misalnya finansial yang tadi Mas Bayu mungkin secara finansial berkurang, kemungkinan iya, kemungkinan tidak, ya kan, tergantung dari kita coba dan convince klien, dan klien pun sekarang ini lebih concern mengenai yang makanan baik, makanan bagus, itu yang kita tangkap sih. Jadi pasti ada perubahan jelas ya Pak, mengurangi itu.
Karena dari sisi bisnis kan itu nggak hanya dirasakan oleh hotel, organizer yang akan menghandle sebuah event juga kan ter-adjust gitu juga ya itunya. Pasti. Nah, Pak, ini kan perlu sementara di sisi lain semua suffer ya untuk memulai kembali itu kan butuh apa ya Pak? Butuh semacam inisiatif, inovasi juga ya, trigger gitu ya untuk supaya bisa memudahkan semua karena mereka kan sudah habis-habisan nih Pak di 3 bulan terakhir ini ya. Dari sisi finansial dan segala macam pendapat income nggak ada. Nah, ada mungkin dimungkinkan nggak Pak kolaborasi dengan IO vendor atau corporate mungkin atau agensi apa gitu untuk bekerja sama dengan sangat dimungkinkan. Malahan kita juga istilahnya ini semua partner kami ya, yang jadinya dengan adanya pandemik ini semua lini kan terkena nih. Jadi kita pun sudah melakukan nih Mas Bayu. Jadi kita udah dengan punya kolaborasi, punya strategi yang dengan teman-teman kita ini semua. Misalnya dengan salah satu misalnya vendor wedding misalnya. Sekarang kan istilahnya kita harus mensiasati nih dengan adanya market sekarang, berarti kan yang tadi mungkin size-nya nih mengecil kan jadi mengecil nih sekarang. Kalau misalnya kita jual sesuatu yang sama-sama saja, misalnya kayak ballroom, apa bedanya? Jadi misalnya di kita nih di Ayana kita punya garden, it's a beautiful garden. So konsepnya jadi kita bikin, karena apalagi ini outdoor, ya kan? Kita secara medis pun teruji kalau misalnya dengan adanya matahari, outdoor itu lebih menyehatkan lah ya, dalam artian. Jadi kita bikin nih setapan yang baik, bagus, kita filming virtually, jadi kita jual. Jadi kita pun beberapa kali kita sudah, jadi sekarang kan interaksi agak berkurang, tapi online aksesnya luar biasa. Jadi kita ambil strategi lebih ke virtual online yang kita jual berkolaborasi dengan partner-partner kita. Jadi luar biasa sekarang yang kita belajar dan kita lakukan untuk adaptasi dengan kondisi sekarang ini sih. Pak, biasa pertanyaan vendor pasti meminta keringanan itu Pak. Pasti deh Pak. Pasti. Gimana menurut Bapak itu? Menurut kita sih, kita sama-sama sama-sama ya. Dalam artian tapi itu fleksibel ya Pak? Fleksibel kita. Dalam artian kita banyak kok, dalam artian mau vendor atau klien itu sendiri, misalnya yang mereka terkena dampaknya, misalnya ada wedding nih yang tahun ini berjalan gitu kan. Kemudian dengan kondisinya pandemik seperti ini kan otomatis mereka tidak bisa. Jadi kita kita bicara, kita diskusi mana yang terbaik. Jadi kebanyakan ada yang rescheduling ke tahun depan atau jumlahnya jadi berkurang, tapi banyak yang lebih ke rescheduling mereka ya. Tapi kita fleksibel dengan kondisi seperti ini. Ya sama. Harus memaklumi gitu. Nah Pak, di saat kondisi seperti ini, dari kacamata Pak Dery, pasar mana Pak yang lebih jadi prioritas untuk Ayana ya? Corporate, government, atau mungkin family? Sekarang ini terus terang Mas Bayu, karena marketnya berubah nih. Jadi kita tidak ada yang 100%, tapi yang udah jelas kayak misalnya kita ngomongin international market belum berjalan. Belum, pasti. Itu udah definitely. Itu majority di kontribusinya dari segmen korporasi. Government juga terkait dengan peraturan pemerintah. Ya kan? Kita pengen sih udah berjalan, jadi supaya kita bisa ini ya. Tapi sekarang ini belum. Semoga Juli itu on schedule ya Pak. Mudah-mudahan dari government kalau fase kedua itu ya. Fase kedua itu berjalan, jadi roda ekonomi udah mulai berjalan ya. Kita pun akan terkena dampak positifnya. Nah, yang kita ngelihat local domestic market itu udah jelas sekarang. Jadi kita tidak bisa mengandalkan lagi international market sampai saat ini karena belum ada yang regulasinya. Tapi yang domestic market ini yang kita sekarang coba emphasize, staycation lah, weekend, kalau misalnya untuk di masalah di kamar, kemudian untuk event-event, wedding, social event tetap berjalan. Karena istilahnya ulang tahun tetap ulang tahun Mas, nggak mungkin geser tanggal 17 atau tanggal 17 ke mungkin tahun depan gitu kan. Ini market yang masih ada.
gimana kita menyiasatinya dengan kondisi ini. Jadi mungkin jumlahnya jadi berkurang. Kita kolaborasi bikin paket. Ini seru sih sebetulnya. Dan ini yang kita sudah terima banyak lead yang masuk. Oh, sudah ada, Pak? Sudah. Tuh. Seberapa banyak Pak leadnya? Lumayan lah. Lumayan ya. Kalau kita ngomongin, tapi lebih Itu klien-klien lama ya Pak? klien lama dan klien baru. Oh, klien baru juga. Oh. Ya, jadi mereka ngelihat yang kemarin kita bikin istilahnya dengan teman-teman dari organizer juga, itu lumayan banyak. Mereka nanya-nanya mulai, oh iya, sekarang gimana ya? Mereka concern protokolernya nih. Protokolernya gimana? Pasti itu pertanyaan yang itu ya. Terus mereka ngelihat ada outdoor, oh iya. Jadi mereka banyak interest bikin istilahnya arisan, wedding yang intimate lebih kecil, 30, 50, yang penting mereka resepsinya, apakah mereka nantinya mau ada resepsi lagi ke depannya, tidak masalah, tapi yang penting intimate weddingnya mereka kenal. Jadi mungkin sebagian besar social event gitu ya Pak, yang saat ini masuk ke Saat ini karena untuk yang social recruitment-nya. event itu mereka kan istilahnya regulasi dari pemerintahnya, tapi jumlahnya yang berkurang, ya. Karena mereka kan kalau wedding social event harus jauh-jauh hari juga ya. Untuk yang korporasi kebanyakannya mereka kan lebih dekat harinya Mas. Jadi untuk booking periodenya, kalau kita istilahkan booking, itu lebih dekat. Misalnya 3 hari sebelum, seminggu sebelum maksimum baru. Nah sekarang karena belum ada kejelasan, jadi belum sebanyak apa yang kita expect. Kalau misalnya lead udah banyak Mas. Udah banyak. Tapi lebih ke bulan mulai Juli, Agustus, September itu dulu. Dan itu government. Corporate Ya, mix ya gitu ya. Kalau sebelum pandemi pasar komposisinya ya government atau corporate Pak? Untuk di event kah? Di event. Keseluruhan Di event. Untuk event kebanyakannya corporate. Corporate. Yes. Oh. Kebanyakan corporate. Kalau keseluruhan termasuk including room ya? Including room, kalau room mungkin ngelihatnya lebih ya, kalau totalnya korporasi. Total korporasi ya. Corporate. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang, bisa bilang pasar berubah ya Pak, otomatis kita harus beradaptasi dan segala macam gitu. Beberapa hotel melakukan adaptasi, misalkan ketika pandemi ya gitu ya Pak, menjadi the free food kayak gitu ya. Kemudian nanti belakangan tren staycation yang kayaknya banyak diprediksi bakalan ke depan tuh bakalan laku gitu ya. Menurut Bapak gimana untuk staycation-nya ya? Iya, staycation kita tidak hanya staycation ya. Jadi sekarang semua hotel, perusahaan besar juga dalam artian grup berusaha untuk sekreatif mungkin, karena ya untuk menggerakkan tadi ya perekonomian, kemudian finansial juga. Jadi kita pun ada istilahnya sekarang ini mungkin banyak nih tetamu yang mereka belum punya planning. Oke. Dalam waktu dekat, tapi mereka pasti akan berpergian. Jadi kita buka juga special offer, misalnya bookingannya sekarang, tapi dipakainya bisa kapan? Voucher gitu sampai tahun depan. Ya. Sampai tahun depan. Kita bikin sampai semester sampai bulan Maret 2021. Maret 2021. Oke. Nah, jadi ada yang flexibility yang kita terapkan. Jadi kita kasih special offer, bookingan sampai bulan Juli akhir, tapi bisa dipakai tentunya dengan harga yang lebih sangat spesial ya. Affordable juga ya Pak? Affordable ya, betul. Itu sejak kapan Pak? Itu kita mulai kurang lebih udah hampir 3 mingguan lah. 3 mingguan. Jadi sebenarnya voucher beli sekarang di muka, make nanti ya? Jadi hingga Maret 2021. Betul. Dan juga sama juga kita punya untuk di ada hotel gift voucher. Jadi kita ada gift voucher misalnya dimulai dari nominalnya 350.000, tapi punya value-nya 500.000 Mas. Jadi ya. Saya beli 350.000, tapi value-nya 500.000 dan bisa dipergunakan tidak hanya di F&B, tapi di spa dan juga di kamar. Fasilitas yang dimiliki. Ya. Nah untuk yang tadi Pak yang yang room membeli di awal kemudian dipakai itu juga berlaku untuk meeting nggak Pak? Bisa nggak? Dimungkinkan nggak Pak? Pax-nya? Ini untuk kamar. Itu untuk kamar. Nah, untuk meeting itu dimungkinkan nggak? Atau di meeting kita juga dimungkinkan. Jadi ada spesial offernya yang berbeda. Tapi ada, kita pun ada. Oh ada juga. Ada. Responnya gimana Pak pasar? Responnya lumayan baik ya. Jadi dalam artian ini juga yang mungkin jadi
dulu kalau misalnya kita lihat market kita ini kan istilahnya gini, kalau Mas Bayu mau bepergian, kalau di domestik biasanya planningnya tidak terlalu panjang. Ya. Istilahnya kalau misalnya mau liburan kemana mungkin 3 hari, 4 hari baru melakukan pemesanan. Sekarang ini dengan adanya seperti ini, mereka encourage mereka karena ini sangat istilahnya affordable, reasonable menurut mereka dengan kualitas misalnya hotelnya. Jadi mereka beli dulu. Jadi memancing dan kita responnya lumayan ya. Dari untuk yang kamar dan juga untuk yang di voucher yang bisa dipakai yang ke F&B, ke spa itu animonya lumayan luar biasa ya. Ya soalnya belakangan dan tools untuk menjual itu juga nggak banyak sarana media ya Pak. Saya lihat di beberapa marketplace itu banyak sekali voucher-voucher hotel, spa, restoran gitu. Memang 3 bulan terakhir itu memang hampir semua hotel melakukan itu. Hampir semua hotel karena sekarang kita ngelihatnya accessibility istilahnya orang untuk direct purchase juga berkurang otomatis ya kan dengan adanya pandemik ini. Jadi accessibility mereka ke online jauh lebih besar dan mau tidak mau strategi kita pun lebih menyasar ini punya pasar dan kita kolaborasi juga dengan partner-partner yang mereka online platform tadi Mas Bayu. Ya strategi beradaptasi. Nah, biasanya kan itu dengan OTA ya kan, biasanya mengadakan OTA untuk itu. OTA saat ini gimana? Pasti mati juga kan? Sama kan kondisinya. Betul. Dan ya kita ada kerjasama. Jadi kita ada beberapa misalnya special promotion, misalnya kita namakan misalnya flash sale lah. Jadi kita kasih periode untuk pembookingan dalam jangka waktu misalnya 5 jam. Jadi siapa yang melakukan pembookingan di 5 jam ini dapat harga yang luar biasa spesial misalnya. Itu salah satu yang kita kolaborasi dengan teman-teman di online platform. Nah, kalau terkait lagi dengan kolaborasi ini Pak, pernah nggak mungkin untuk menstimulus pasar ya Pak, antar hotel, mungkin asosiasi ya, mungkin bisa PRI atau IGMA atau apa ya gitu, untuk kolaborasi membuat sebuah package gitu, satu brand semua hotel, satu misalkan satu voucher gitu. Saya nggak tahu yang bisa dipakai multi ya di Jakarta gitu. Masing-masing destinasi. Jadi dia beli 500, ya itu yang seperti Bapak bilang tadi, beli 300, value-nya 500. Tapi itu ada nggak Pak obrolan seperti itu, atau mungkin kolaborasi bentuk lain ya antar stakeholder perhotelan ya untuk menstimulus pasar supaya ayo loh ke hotel udah safety nih, bikin acara di hotel lah, jangan virtual mulu gitu. Sejauh ini sih diskusi dan wacana sudah ada, tapi implementasi belum. Jadi ada beberapa diskusi karena ada beberapa brand besar juga ya Mas Bayu, mereka punya concern, mereka punya cara sendiri yang berbeda. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomong, bagus juga kalau misalnya kita punya satu istilahnya sebagai destinasi sih Mas Bayu, tapi banyak pihak yang terkait masalahnya Mas Bayu. Jadi diskusinya ya tadi satu mengenai ada di asosiasi, kalau kita ada PHRI atau juga JHA. Kemudian juga dari pemerintah itu sendiri Mas, karena destinasi kan ada regulasi dan lain-lain. Ini yang belum nanti dengan travel agent itu jadi bikin satu package yang A to Z ya. Tapi wacananya sudah ada, jadi diskusi arah ke sana sudah ada, tapi materialisasinya belum. Mudah-mudahan secepatnya sih, karena sama ya, nggak hanya di Jakarta ya, teman-teman di destinasi yang lain pun mudah-mudahan recovery-nya cepat, perekonomian kembali normal, itu yang kita harapkan sih. Sebenarnya itu kalau pengalaman Pak Dery itu di negara lain gitu, bisa sharing ke kita apa yang dilakukan oleh industri perhotelan untuk menghadapi situasi ini? Iya, kondisinya hampir mirip ya, kalau misalnya boleh sharing, karena kita tetap juga kontak-kontak kita punya teman di luar, gimana sih kondisinya? Kondisinya mulai hampir sama. Mereka pun bagaimana caranya, karena yang visible ini lebih ke market lokal saat ini, gitu kan.
Ini yang mereka kreatif mungkin yang tadi banyak yang saving, beli sekarang dipakainya nanti. Simple. Di sana juga melakukan itu. Juga melakukan. Kolaborasi atau mungkin regulasi dari government terhadap industri itu, karena macam-macam ada beberapa negara yang kalau misalnya kita lihat ada yang mereka memberikan insentif ya untuk pelaku industri yang related dengan service nih. Jadi mereka istilahnya dari pemerintah kasih insentif sebanyak beberapa persen misalnya sejumlah itu buat kompensate supaya harganya lebih reasonable. Tapi mereka paketin, dibundle. Misalnya harga paket wisata ke satu destinasi ini harganya 500 maksud saya itu Pak. Misalnya, nah, maksud saya itu itu kan asli yang kita coba dorong. Itu ya kan. Kendalanya di mana Pak itu Pak? Itu sebenarnya bisa menstimulus pasar kan itu. Pasti. Ini yang di kita ini kan ada beberapa pihak yang terkait ya. Kok nggak salah dulu Kementerian Kemenparekraf ya dalam hal ini sudah menyiapkan anggaran subsidi untuk itu ya. Jadi untuk travel agent berapa, buat tiketing maskapai berapa, buat hotel ada, itu kan bisa di package lengkap gitu ya. Itu tinggal kita harapkan secepatnya. Mudah-mudahan. Karena ada beberapa di negara sih memang udah mereka udah berlangsung. Thailand juga kalau saya udah running itu ya. Betul. Sebenarnya kalau itu bisa menstimulus lebih cepat ya Pak, pasti ya. Sangat. Gitu. Kendalanya apa menurut Pak? Selain koordinasi itu pasti birokrasi itu juga pasti ya Pak. Betul. Mungkin sekarang ini pemerintah juga mungkin fokus prioritasnya mungkin mereka ada berbeda mungkin sekarang ini ya. Mungkin tiap negara mereka punya prioritas lain dan sekarang ini mungkin yang kita tangkap ada fokus yang berbeda pada saat ini. Takut apa hati-hati Pak mereka untuk? Mungkin hati-hati ya. Plus juga karena ya ini yang kita mudah-mudahan nih kalau misalnya sekarang prioritas kita tahu lah apa yang dilakukan oleh pemerintah yang kita appreciate juga, tapi ada satu sisi yang kita juga perlu stimulus nih yang pelaku industri nih karena dampaknya pun mudah-mudahan tidak sampai berlanjut lebih jauh. Mudah-mudahan nih secepatnya nih kita recovery. Yang satu fokus pemerintah nih sekarang kita udah ngelihat ada mulai pergerakan dalam artian mall sekarang udah dibuka, restoran sudah boleh dibuka. Ini yang slowly yang kita expect tempat-tempat lain pun akan bergerak ya. Tinggal ini nunggu fase kedua benar-benar gong running ya Pak langsung. Ya. Karena udah banyak nih dari kita bilang punya klien, customer, jadi mereka pun udah nanya, udah diperbolehkan apa belum? Gitu. Jadi kita pun berusaha untuk yang tadi kita comply dengan peraturan pemerintah. Itu aturannya akan menjadi lebih ketat gak Pak? Terkait perizinan terutama ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah di bawah 200 apa 400 itu di hotel itu nggak perlu izin kan, bisa langsung kan di venue ini. Sampai sejauh itu sih belum ada ya, Pak? Mengenai sampai sedetail seperti itu. Tapi kita pun kan istilahnya seminggu sekali ada regularly kita update. Kalau misalnya kita ada event kemana, kita ada ke pemerintah daerah dan juga kepolisian, kita selalu register. Jadi kalau misalnya ada event apa dan lain-lain, kita selalu update mereka. Record aja ya ke mereka gitu. Tapi izin segala macam itu kan enggak ada jumlah tertentu yang kita jumlah tertentu kan yang di atas sekian baru perlu izin keramaian kan. Selebihnya ya enggak. Apakah itu itu akan diperketat enggak Pak ketika fase 2 itu? Mungkin iya, mungkin tidak ya. Kalau misalnya kita ngelihat mungkin ada dua yang berbeda kalau kita ngelihat. Karena kalau misalnya hotel mungkin izin keramaiannya kita ngomongin mengenai wedding, social event, lebih ke sana kali Mas. Kalau seminar itu kan nggak perlu ya. Terlalu ini ya. Tapi begitu udah wacana kayak misalnya ke fasilitas yang dipakai untuk seperti kayak konser, exhibition, nah itu mungkin berbeda. Mungkin pasti ada limitasi yang berbeda. Karena jumlah orang pasti juga tidak mungkin sama dengan situasi sekarang ini. Jadi bisa dibilang seminar-seminar rapat pertemuan korporat itu akan lebih cepat ya Pak? Lebih ketika fase 2 ini ya? Pasti akan lebih cepat. Pasti akan lebih cepat. Itu yang akan lebih running duluan ya ketimbang yang lain-lainnya. Ya, kita pun sudah berkomunikasi dengan kita punya klien-klien dan mereka pun punya respon. Mereka pun ingin melakukan kegiatan, tapi belum bisa
dikarenakan kondisi sekarang ini. Iya lah, pasti sudah boring juga mereka. Boring, udah virtual. jalan berapa bulan berarti ya? Sudah hampir masuk ke 4 bulan ya.